pembeli. Usaha kami gagal, usaha kami hancur, sudah nggak berjualan, sepi pembeli. Pak Presiden tolong bantu kami. Saya nggak dapat apa-apa dari pemerintah. Saya Helena Amanda dari D3 Sistem Informasi Akuntansi, Telkom University. Pertumbuhan perekonomian Indonesia tahun 2020 cukup terpukul oleh beberapa faktor. Salah satunya terkait dari kasus virus corona. BPS mencatat ekonomi nasional kuartal 2 tahun 2020 minus 5,32%. Angka ini memperparah kondisi perekonomian Indonesia. Pasalnya, angka ini jauh dari target kuartal 1 yang diharapkan sekitar 4,5 sampai 4,6%. Pandemi ini benar-benar meluluh lantakan ekonomi nasional, sehingga di kuartal 2 dalam sektor perdagangan minus 7,57%. Bagaimana dampaknya? Sekarang jadi sepi pembeli. Usaha kami gagal, usaha kami hancur, sudah nggak berjualan, sepi pembeli. Pak Presiden tolong bantu kami. Saya nggak dapat apa-apa dari pemerintah. Kami butuh bantuan modal usaha dari pemerintah. Eits, tunggu dulu. Aku ada satu pertanyaan untuk kalian. Apakah bantuan berupa modal dari pemerintah adalah solusi yang sempurna? Penasaran? Akhirnya aku coba telepon salah satu narasumber yang usahanya masih bertahan di masa pandemi ini. Menurut saya, dalam membangun bisnis itu modal itu penting. Tapi yang lebih penting itu memiliki salesmanship yang baik sih. Building company is building that businessman, bukan building bisnisnya dulu. Businessman itu harus memiliki salesmanship yang baik atau kemampuan untuk menjual jauh lebih penting daripada uang ataupun modal. Kenapa saya bilang seperti itu? Sebagai contoh, kita jago nih bikin kue, terus kita punya modal dari orang, pemerintah, atau modal kita sendiri. Tapi kita nggak tahu tuh cara jualin kuenya gimana. Yang terjadi adalah bisnis kita itu nggak jalan atau malah bangkrut. Nah, gimana sih cara bangun bisnismen yang baik tuh? Banyak faktornya, baik secara mental maupun skill. Bisa kita lihat, bisnismen yang sukses itu punya skill komunikasi yang baik dan salesman yang bagus. Sehingga bisnisnya tetap berjalan lancar, bahkan bisa jadi lebih besar. Jarang kita lihat bisnismen itu memiliki komunikasi yang buruk. Nah, selain yang saya bilang tadi harus memiliki komunikasi, bisnismen juga harus punya bisnis plan yang baik gitu loh. Contohnya, gimana cara menjalankan bisnis itu, gimana cara making money-nya, dan target pasarnya siapa. Belum lagi, pada saat pandemi ini, kita harus bisa membuat strategi akuntansi untuk meminimalisir dampaknya dengan menggunakan supply chain dan skenario alternatif. Terus, jangan lupa kira-kira hitung cost-nya berapa. Apakah profit atau enggak, dan jangan lupa hitung juga kerugiannya, itu juga perlu harus diwaspadai. Nah, selain itu, kita harus buat analisis anggaran jangka panjang dan jangka pendek. Gunanya itu agar meminimalisir dampaknya. Bagaimana caranya? Ya, dengan melalui laporan keuangan kita. Segala kebijakan yang kita rencanakan perlu dikomunikasikan dengan setiap orang yang berperan di bisnis kita, supaya semua orang dapat bekerja sama jika suatu saat nanti ada yang terjadi dengan usaha kita. Hal inilah yang sebetulnya paling mendasar, bukan modal. Karena jika bisnis kita nanti sudah bertumbuh semakin besar, nantinya akan tetap ada masalah dalam hal modal. Tapi tenang, semua bisa diatasi jika kita punya salesmanship yang baik dan bisnis plan yang baik. Nah, kira-kira penerapannya itu seperti apa ya Pak? Supaya bisnis kita bisa tetap bertahan di masa pandemi. Kalau menurut saya pada saat masa pandemi ini, gimana kita cara menghadapinya untuk bertahan? Itu dengan menggunakan media online saat ini gitu loh. Sebagai contoh, kan masyarakat udah banyak sekarang yang belanja dari media online. Jadi kita gunakan itu untuk melakukan promosi jualan kita agar bisnis kita bisa dijangkau sama masyarakat luas. Nah, kalau kita tahu saat ini daya beli masyarakat kan sedang naik turun. Ada dua hal yang penting untuk menjaga pelanggan kita tetap membeli usaha kita. Yang pertama, kita harus menarik pelanggan. Dan yang kedua, kita harus meyakinkan pelanggan. Gimana caranya? Kita harus membuat strategi penjualan yang kreatif. Wah, gimana tuh Pak? Kita bisa membuat video yang sedih, lucu, atau unik, dan berbagai cara lainnya dengan catatan menyesuaikan kembali dengan target pasar produksi bisnis yang dimiliki. Berbeda jenis usaha, tentu berbeda juga cara pendekatannya. Kita ambil saja contohnya, kita memiliki bisnis pakaian.
Jadi, melalui media sosial, yang kita punya jangan hanya memposting gambar produk, tapi kita bisa buat video menarik seperti OOTD yang stylish, gimana cara mix and match pakaiannya. Manfaatnya apa? Dengan adanya konten yang kreatif dan relevan, pelanggan jadi selalu ingin menonton video penjualan kita setiap kali memposting di media sosial atau media lainnya. Ketika customer sudah memiliki ketertarikan dengan produk kita bisa membuat promosi secara menarik terhadap produk yang laris tersebut. Sebagai contoh, memberikan diskon atau berikan layanan gratis ongkos kirim. Buat strategi akuntansi dengan alur transaksi yang tepat dan jelas, mulai dari pemasaran hingga pengantaran. Nah, hal ini bisa lebih bermanfaat kepada pelanggan. Jadi, secara tidak langsung, kita juga menjaring pelanggan baru atau cara mempertahankan pelanggan supaya tetap melakukan pembelian. Cara ini juga sekaligus bisa jadi strategi keuangan atau strategi akuntansi kita, karena kita bisa mendapatkan aliran kas positif untuk membiayai banyak beban. Contohnya beban sewa tempat, beban gaji karyawan, stok bahan, dan pengeluaran lainnya. Nah, poin yang kedua, kita yakinkan pelanggan. Kita bisa memberikan transparansi kepada konsumen mengenai produk yang kita jual pada saat ini, pada masa pandemi ini. Bisa berupa video kepada pelanggan bagaimana keamanan dan jaminan produk yang kita jual. Nah, itu bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan kalau produk kita itu aman dari penularan virus corona. Oh iya Pak, banyak orang ketika usahanya gagal, mereka memilih untuk membuka usaha lain. Menurut Bapak bagaimana? Apakah ini waktu yang tepat buat kita untuk banting setir? Menurut saya bukan banting setir sih ya, tapi lebih ke waktu yang tepat untuk kita berbenah dan beradaptasi dengan kondisi saat ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di sini kita bisa melihat sisi mana yang lemah dari usaha kita. Coba kita cek, apakah produk yang kita jual masih dibutuhkan konsumen? Kalau tidak, mulai pikirkan hal-hal yang menjadi keperluan banyak orang saat ini. Sebagai contoh, usaha gerai makanan bisa disiasati dengan tidak hanya menjual makanan yang sudah siap, tapi bisa menjual bahan atau bumbu makanan siap masak atau paket yang tinggal dimasak sendiri. Karena sekarang ini orang lagi hobi memasak di rumah. Hal ini sebenarnya adalah peluang untuk kita, karena dengan begitu bisnis pasti bisa bertahan. Wah, menarik tuh Pak. Bicara soal peluang dan pandemi kali ini, banyak orang berpikir seolah-olah dunia kiamat, seolah-olah semuanya berubah. Apakah di kacamata bisnis, pandemik juga seburuk itu? Atau sebenarnya ada peluang-peluang yang nggak kita sadari? Nah, kalau menurut saya, di tengah kondisi seperti ini, banyak hal-hal negatif yang kita alami ataupun yang bermunculan di kepala kita. Tapi kalau kita mau lihat sisi positifnya, pasti selalu ada peluang dalam setiap kesulitan yang kita alami. Peluangnya yaitu, ini adalah waktu yang tepat untuk memperkuat nilai produk yang kita jual. Ini adalah waktu yang tepat untuk men-challenge diri kita. Sebetulnya, kita nggak harus nunggu ada krisis baru kita challenge. Enggak. Seharusnya, kita challenge diri kita setiap hari, setiap minggu untuk kalibrasi. Kalau hari ini kita menghadapi masa sulit, itu cuma salah satu alat bantu aja sebagai cara agar bisnis kita bisa lebih maju. Contoh sederhananya, tadi saya sampaikan di awal, pada masa pandemik ini, kita bisa memperlebar bisnis kita ke dunia digital. Bukankah itu peluang yang bagus, bukan? Nah, Alibaba sendiri pernah mengalami hal yang sama dengan yang saat ini terjadi. Tepatnya, pada tahun 2003 terjadi wabah SARS di Cina. Waktu itu, mereka meluncurkan bisnis online Taobao yang ternyata sampai saat ini berkembang pesat karena kemudahannya berbelanja secara online. Wah, benar juga Pak. Terima kasih untuk wawasan barunya ya Pak, sangat bermanfaat untuk saya dan teman-teman di rumah. Sama halnya seperti badai, wabah ini pun pasti akan berlalu. Dengan adanya pandemik ini, kita dituntut untuk selalu kreatif dan inovatif, baik dari segi produk, perencanaan manajemen bisnis, strategi keuangan atau akuntansi, dan pemasaran produk untuk meminimalisir dampak dari pandemi ini. Karena kreativitas dan inovasilah yang memunculkan adanya peluang yang lebih menguntungkan. Sebelum kondisi kembali seperti sedia kala dan daya jual beli akan stabil kembali, ini adalah kesempatan bagi kita untuk memanfaatkan setiap peluang yang ada dengan sangat baik. Benahi apa yang perlu dibenahi dan atur kembali strategi sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Karena setiap masalah pasti ada peluang. Ketika kita bisa melihat peluang itu, bisnis kita pun akan semakin baik lagi ke depannya. Saya Helena Amanda, terima kasih dan sampai jumpa.